kalau kita bicara konteks kekerasan yang terjadi atau pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua, menurut Majelis Rakyat Papua belum pernah diselesaikan secara konstituen oleh negara. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan hari ini kita bicara konteks kekerasan atau pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua. Semua situasi kekerasan yang terjadi terhadap bidang sipol maupun ekosop di tanah Papua belum pernah diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya tiap saat di Papua itu gejolak terus. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua dan kita mencari solusi dan mekanisme yang baik untuk bisa selesaikan. Harapan Majelis Rakyat Papua atau rakyat Papua dengan hadirnya otonomi khusus itu bisa menyelesaikan, bukan bisa, mungkin bisa selesaikan ya, sedikit saja bisa selesaikan dan memberi jawaban kepada orang asli Papua. Tetapi itu pun tidak terjadi. Sudah 20 tahun implementasi otonomi khusus, dan di dalam otonomi khusus itu juga ada pasal yang menyebutkan untuk pembentukan KKR atau Komisi HAM untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sejak tahun 61 di tanah Papua. Tapi itu pun semua tidak diselesaikan. Jadi kekerasan yang terjadi di Papua itu kekerasan secara fisik maupun non fisik. Seperti tadi Pak Ibu Abogan sudah sampaikan. Kekerasan fisik kita mungkin saling tembak menembak. Tetapi secara non fisik kekerasan terjadi di bidang sipol. Jadi tanah-tanah kita dirampas, diambil atas alasan pembangunan, kemudian perusahaan-perusahaan masuk tanpa izin, tanpa pelepasan tanah dari masyarakat adat. Ini kekerasan berlapis. Ini kenapa menurut Majelis Rakyat Papua ada 3 hal yang perlu kita catat kekerasan. Pertama, penyelesaian pelanggaran HAM, hak asasi manusia di bidang sipol itu tidak diselesaikan oleh negara, di mana penanganan terhadap pelaku-pelaku ini tidak diproses secara baik, dibiarkan. Nah, itu satu. Yang kedua, tanpa mekanisme yang baik, benar-benar memberi pemahaman terhadap masyarakat adat, lalu wilayah-wilayah adat itu dimasuki oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan ini adalah kekerasan. Kemudian di periode terakhir Presiden kita hari ini, kunjungan Bapak Presiden sudah 11 kali ke tanah Papua, tidak pernah datangi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tidak pernah datangi Majelis Rakyat Papua yang adalah honai daripada 28 kabupaten kota atau provinsi Papua yang hari ini. Jadi Pak Presiden kalau kunjungan ke Papua ketemu siapa? Secara institusi lembaga negara yang ada di sana, gubernur, MRP, DPRP atau sebelum Forkopimda itu tidak pernah ketemu kita. Jadi masalah-masalah persoalan selama otonomi khusus, terutama di era Bapak Presiden, tidak pernah datang ke MRP. MRP adalah perwakilan representasi dari orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua dan teman-teman di Papua Barat. Ya, ini soal. Terus hari ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era Bapak Presiden Jokowi hari ini, itu atas saran masukan aspirasi siapa? Terus siapa mau selesaikan persoalan kekerasan yang terjadi di tanah Papua? Kalau kita bicara kekerasan di Iten Jaya, di Pegunungan Bintang, kemudian di Yaukimo, terus di Provinsi Papua Barat, di Baibrat, saya kira ini kekerasan ikutan. Persoalan yang kedua, Papua atau di tanah Papua itu ada 2 undang-undang, konflik 2 regulasi, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu nomor 32 tahun 2014. Jadi para bupati dan wali kota lebih cenderung melaksanakan, lebih konsisten melaksanakan Undang-Undang Otonomi Daerah daripada Otonomi Khusus. Yang notabene adalah otonomi khusus ini ada turunannya, yaitu 8 peraturan khusus, 18 perdasus. 18 perdasus itu tidak berjalan baik. Karena para bupati dan wali kota melaksanakan undang-undang otonomi daerah, bukan otonomi khusus. Nah, ini persoalan utama yang perlu dipikirkan oleh negara. Kemudian, sesungguhnya setelah implementasi otonomi khusus 20 tahun, coba kita duduk. Pada tanggal 11 Februari tahun 2021 kemarin, Bapak Presiden minta
supaya sebelum evaluasi otonomi khusus itu dilakukan, segera mengkonsultasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Pesan Bapak Presiden dengan semangat nawacita itu tidak direalisasikan baik oleh para menteri yang tidak tahu. Para menteri bikin apa? Pesan Bapak Presiden itu diterjemahkan dengan pemekaran, kemudian otonomi khusus lanjut tanpa evaluasi. Ini model apa? Negara model apa? Kemudian kita dicap orang asli Papua kalau kita protes pembangunan yang tidak terkontrol oleh rakyat Papua, kemudian kebijakan-kebijakan yang datang, kemudian melanggar hak dasar orang asli Papua, itu dikatakan kami ini teroris. Konyol. Teroris apa? Ya, yang salah siapa? Nah, ini negara harus lihat di situ. Jadi terima kasih kepada Badan PBB yang mana telah menyurat kepada negara Republik Indonesia untuk menjawab surat permintaan pertanyaan dari PBB kepada negara Republik Indonesia. Dan negara Republik Indonesia wajib jawab, wajib. Kalau disembunyikan dan tidak izinkan komisi PBB masuk ke Papua, ada apa? Nah, ini yang terang, jangan negara sembunyi-sembunyi. Kalau kekerasan terjadi di Papua, nah, jadi saya pikir ya Bapak Ibu yang ada di PBB, pelapor-pelapor dari PBB juga tahu bahwa kalau negara tidak izinkan komisi PBB masuk ke Papua, ada apa? Nah, ini kita perundang-undang itu kacau balau seperti ini. Kenapa tidak izinkan masuk? Ini manusia mati, bukan hewan, binatang atau benda mati. Nah, itu. Sehingganya saya mulai mau sampaikan kepada kita semua bahwa para ahli PBB bulan Maret lalu ya menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Ada pelanggaran hak sipil dan politik seperti penembakan yang menewaskan anak-anak dan lain-lain tadi disampaikan oleh ini. Itu kasus yang baru terjadi. Kekerasan sudah terjadi, anak-anak sekolah dipaniai, kemudian pelanggaran HAM berat seperti di Wasior, kemudian di Wamena, Biak berdarah, semua ini kapan? TSLY begitu dibunuh, ini kapan? Pelaku-pelaku sekarang dihormati, dihargai dan sekarang mendapatkan jabatan, dudukan job. Jadi negara ini seperti apa? Terus kami orang Papua dianggap kami teroris. Siapa bikin kami teroris? Kami berharap, Majelis Rakyat Papua itu berharap supaya seketika undang-undang otonomi khusus ini diberikan, itu ada perbaikan-perbaikan nasib kehidupan rakyat Papua. Ternyata tidak. Itu tidak berubah. Barangkali ada tambahan lagi, yaitu perubahan undang-undang otonomi khusus. Perubahan undang-undang otonomi khusus ini kan sudah berubah. Undang nomor 2 tahun 2021 atas Undang-Undang 21 tahun 2001. Kemudian hanya ada dua pasal yang mendapatkan naskah akademik, yaitu pasal 76 dan pasal 33. 76 tentang pemekaran, kemudian pasal 30 tentang keuangan. Hanya dua pasal ini yang mendapatkan naskah akademik. Tetapi kemudian dalam proses menyikapi surat permintaan Bapak Presiden menyurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2001 tanpa konsultasi dengan masyarakat, tanpa partisipasi dari masyarakat, kehendak Jakarta, pihak eksekutif dan DPR legislatif. Mereka langsung maraton hanya dalam jangka waktu 14 hari, 2 minggu. Perubahannya 19 pasal. Ini luar biasa. Kejahatan luar biasa dilakukan oleh negara. Terus undang-undang ini mau diperlakukan di mana? Di Jakarta, DKI Jakarta, atau di provinsi mana? Ini kan mau lakukan provinsi Papua dari perubahan undang-undang kedua. Tapi serta-merta mengabaikan mekanisme untuk perubahan undang-undang itu dilakukan, langsung lahirlah perubahan kedua. Jadi di dalam pasal 77 menyebutkan bahwa maaf saya selak sedikit, waktunya tinggal 1 menit lagi Pak ya, supaya ada kesempatan ke Bu Adriana untuk ngasih paparan.
Oh ya, baik, terima kasih. Intinya itu, kami Majelis Papua berharap supaya kekerasan yang terus-menerus terjadi di tanah Papua, perlu pemerintah Jakarta, dalam hal ini Bapak Presiden, dengan rakyat Papua, perwakilan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga resmi, gubernur, MRP, DPRP, Pangdam, Kapolda, Kejati, semua Forkopimda kami duduk. Selama ini catat Bapak Ibu sekalian, 11 kali Jokowi ke Papua tidak pernah ketemu DPR dan tidak pernah ketemu MRP. Dia ketemu siapa? Jadi besok kalau dia mau pergi lagi ketemu kita bicara supaya konflik selesai. Jangan berdebat darah terus di Papua. Tidak boleh itu. Omong kosong kesana mau selesai. Kenapa? Yang mati itu manusia, bukan binatang. Ya, kamu sabuk sudah di situ. Ya, oke sudah. Terima kasih. Nanti kita diskusi lagi soal otsusnya Pak ya, dalam film yang Bapak nanti.